Jalan lintas timur Sumatera di wilayah Lampung Timur tak pernah tidur. Di antara deru truk, cahaya remang lampu-lampu jalan, dan suara jangkrik malam, nama Gilang Bima bergema bagai kutukan. Ia bukan sekadar preman biasa. Ia adalah raja tak bertakhta, penguasa jalur maut yang ditakuti sopir truk, pedagang lintas, bahkan polisi sekalipun. Siapapun yang melintas tanpa izin darinya, bisa pulang tinggal nama. Tak ada yang berani membangkang. Setidaknya, belum ada. Malam itu, langit gelap tak berbintang. Gilang berdiri di tengah jalan, tubuhnya tegap seperti patung batu. Di tangan kirinya tergenggam rantai besi yang masih berlumur darah kering dari korban sebelumnya. Beberapa anak buahnya berdiri di sisi kanan kiri jalan, bersiaga dengan golok di balik jaket kulit. Mereka menunggu mangsa berikutnya, truk yang lewat, mobil barang yang lambat, atau bahkan sepeda motor nekat yang melintas tanpa rasa takut. Kalau malam begini, aroma takut itu lebih nikmat dari kopi panas, gumam Gilang sambil tersenyum miring, wajahnya setengah tertutup bayangan. Ia tidak butuh alasan untuk memalak, hanya butuh waktu dan keberanian untuk menantang takdir siapapun yang lewat. Dan malam ini, ia sudah mengincar sebuah truk dari kejauhan, truk besar bermuatan penuh, lampunya menyala redup menembus kabut jalan. Truk itu makin dekat, dan Gilang memberi isyarat kepada anak buahnya. Tapi ketika truk itu berhenti tepat di hadapannya, ia mengernyitkan alis. Bukan karena muatannya, tapi karena sopirnya. Seorang wanita keluar dari pintu truk, rambut dikuncir rapi, mengenakan jaket denim dan celana loreng, matanya tajam namun tenang. Perempuan, sopir truk, di jalur ini, dan berani menatapnya tanpa gentar. "Hei, ini daerah siapa, Neng?" kata Gilang sambil melangkah maju. Rantai besi diseret ke aspal menimbulkan suara mengerikan. "Kalau lewat sini, bayar dulu ongkos jalannya. Atau kau mau trukmu jadi rongsokan malam ini?" Anak buahnya tertawa keras, menganggap ini akan jadi hiburan singkat sebelum kembali mabuk di pos mereka. Namun Ratna, si sopir cantik itu, hanya menatapnya tajam. "Aku bawa kopi, bukan takut. Jalan ini milik rakyat, bukan milik preman." Suaranya tenang, tanpa getar. Gilang sempat tersentak, baru kali ini ada yang berani menjawab seperti itu, dan dari seorang wanita pula. Amarahnya meledak, ia mengayunkan rantai besinya, mengarah ke bahu Ratna tanpa basa-basi. Tapi sebelum rantai itu mengenai tubuhnya, Ratna bergerak cepat. Ia menangkis dengan siku, lalu mendorong tubuh Gilang dengan satu hentakan hingga mundur 2 langkah. Gilang terbelalak, tenaganya bukan main. "Kau bukan sopir biasa," desisnya. Ratna tak menjawab, hanya menaikkan satu kakinya ke bemper truk, bersiap jika dibutuhkan lagi. Tatapannya kini berubah dingin, nyaris mematikan. Untuk pertama kalinya, sang raja jalanan goyah. Bukan karena kekalahan, tapi karena firasat, bahwa malam ini, jalan lintas yang ia kuasai akan menuliskan babak baru. Dan seorang wanita misterius dengan sorot mata baja, telah menyalakan api perang yang tak bisa padam. Ratna berdiri tegak di sisi truknya, mata elangnya masih mengunci sosok Gilang yang mulai berdiri kembali dari dorongan tadi. Sekilas, ia bisa mencium bau darah lama di jalanan ini, bau kekuasaan yang menyesakkan dada. Tapi Ratna bukan wanita biasa. Ia telah melewati badai lebih ganas dari ini, dan malam ini hanya salah satu persimpangan kecil menuju misi besar yang ia bawa dari selatan, mengantar kopi, dan membalas dendam. Dari balik kabin, suara mesin truknya mendengung tenang, seolah tahu bahwa pemiliknya tengah bersiap untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar perjalanan lintas. Di dalam bak belakang, karung-karung kopi dari kebun tua di liwat tersusun rapi. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang tersembunyi di balik tumpukan tersebut. Selembar foto terbakar setengah, menggambarkan masa lalu kelam Ratna yang masih menghantuinya hingga hari ini. Gilang meludah ke tanah, rasa malu terbakar di dadanya. Disaksikan anak buahnya, ia dihina dan dijatuhkan oleh seorang perempuan. Tak bisa dibiarkan. Seret dia, buat dia menyesal lahir di dunia. Teriaknya dengan suara meledak-ledak. 4 preman maju, golok terhunus. Keyakinan mereka bahwa Ratna akan menjadi korban mudah malam ini tak tergoyahkan. Tapi mereka tak tahu, mereka akan jadi saksi kekuatan yang seharusnya sudah terkubur di masa lalu. Dengan gerakan cepat seperti kilatan petir, Ratna membuka jaketnya. Di baliknya, tergantung sabuk hitam kulit dengan raja kuno, simbol warisan dari gurunya di lereng Gunung Pesagi. Dengan satu teriakan yang lirih namun sakral,
tubuh Ratna seperti dikelilingi aura panas. Ia berputar, menghantam dua preman dengan lutut dan siku, membuat keduanya tersungkur tak sadarkan diri. Dua lainnya mundur terhuyung, ragu untuk melanjutkan serangan. "Ajian," gumam salah satu preman, wajahnya pucat pasi. Gilang yang menyaksikan semua itu tak bisa menyembunyikan rasa terkejut. Telinganya menangkap suara dari masa lalu, dongeng tentang ilmu yang tak membiarkan pemiliknya mati, ilmu terlarang yang disebut orang tua kampungnya sebagai Pancasona. Tapi bagaimana bisa, seorang wanita, seorang sopir truk, memiliki ajian itu? Ratna berdiri di atas tubuh preman yang terkapar. Nafasnya teratur, wajahnya tetap tenang. "Aku tidak ingin membuat masalah. Tapi jika kalian memaksa, maka aku akan jadikan malam ini sebagai pelajaran terakhir," ucapnya dingin. Gilang menatapnya dengan mata menyipit. Dalam hatinya, tumbuh rasa penasaran bercampur takut, dua hal yang selama ini tak pernah ia rasakan sekaligus. Saat lampu truk lain dari arah belakang menyinari mereka, Gilang mundur perlahan. Ia sadar, ini bukan waktu yang tepat. Tapi ia tak akan menyerah. Bukan karena harga diri saja, tapi karena bayangan masa lalu yang perlahan kembali muncul, wajah bocah perempuan dari rumah yang ia bakar belasan tahun silam, wajah yang kini tampak begitu familiar dengan wanita di hadapannya. Di kejauhan, suara truk-truk mulai berdatangan. Jalan lintas tak bisa dikuasai dengan tangan kosong malam ini. Ratna menaiki kabinnya kembali, menghidupkan mesin, dan bersiap melanjutkan perjalanan. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu, perjalanan ini tak sekadar mengantar kopi. Ia sedang menjemput keadilan, dan menghadapi iblis yang membentuk masa lalunya. 2 hari telah berlalu sejak insiden di Lampung Timur, namun ingatan tentang wanita sopir truk itu terus mengganggu tidur Gilang. Setiap kali ia memejamkan mata, yang muncul bukan darah atau jeritan seperti biasanya, melainkan tatapan Ratna yang tajam seperti pisau, dan tubuhnya yang tak goyah meski dihajar. Gilang merasa terusik, ada sesuatu yang tak beres. Bukan hanya karena malu, tapi karena ia merasa telah bertemu dengan sesuatu, atau seseorang dari masa lalu yang seharusnya sudah lama mati. Sementara itu, Ratna terus melaju menyusuri jalan lintas Sumatera. Truknya menembus daerah Mesuji, lalu Tulang Bawang Barat, membawa muatan kopi dan beban masa lalu yang semakin berat. Tapi matanya tetap fokus. Ia tahu ini belum selesai. Gilang bukan jenis preman yang akan membiarkan harga dirinya diinjak begitu saja. Ia akan kembali. Dan ketika itu terjadi, Ratna harus siap. Bukan hanya dengan kekuatan, tapi juga dengan kebenaran yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Malam ketiga, di sebuah rest area kecil dekat way kanan, Ratna memarkir truknya. Udara dingin menusuk kulit, dan suara jangkrik mengiringi kesunyian. Ia duduk di atas kap mesin, menyeduh kopi dari termos kecil sambil membuka sebuah buku tua penuh rajah kitab warisan gurunya. Di dalamnya tertulis mantra-mantra kuno dan rahasia tentang ajian Pancasona. Tapi yang menarik perhatiannya malam itu adalah lembaran yang sudah mulai pudar, yang memuat satu kalimat, ajian ini bukan hanya kekuatan untuk hidup, tapi kutukan jika tak tahu kapan harus berhenti. Tiba-tiba, suara deru motor memecah kesunyian. 3 motor melaju pelan mendekati truk Ratna. Di balik helm hitam, salah satu dari mereka menyalakan lampu senter ke arah wajah Ratna. "Sopir cantik, sendirian malam-malam. Mau ditemani?" Suara lelaki itu penuh ejekan. Ratna tak menjawab. Ia menatap tenang, lalu menutup bukunya perlahan dan berdiri. Ia sudah hafal gaya ini, ujung-ujungnya bukan godaan, tapi penyerangan terencana. Mereka mendekat, 2 dari mereka membawa besi panjang. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, Ratna mengangkat tangannya, lalu membisikkan satu mantra singkat. Dalam sekejap, angin kencang berhembus, menerbangkan debu dan pasir, membuat salah satu motor oleng. Lelaki di depan terpental dan menghantam tanah. Yang 2 lainnya panik, tapi terlambat. Ratna sudah melayang menghantam mereka, satu tendangan melumpuhkan 2 tubuh sekaligus. Dari jauh, seseorang mengamati kejadian itu dari dalam mobil hitam dengan kaca gelap. Gilang, duduk di kursi penumpang depan, wajahnya dingin. Dia bukan manusia biasa, gumamnya. Di sampingnya, duduk seorang lelaki tua dengan sorban lusuh dan kulit yang penuh luka bekas bakar. Kalau dia benar punya Pancasona, maka kau tak bisa melawannya sebagai manusia. Kau butuh ajian tandingan, bisik si tua. Gilang mengangguk. Ia tahu, permainan ini sudah berubah.
Ini bukan lagi urusan jalanan. Ini sudah memasuki dunia ilmu hitam. Ratna menatap tubuh ketiga lelaki yang tergeletak di tanah. Ia tahu mereka bukan preman jalanan biasa. Pasti suruhan Gilang. Kau masih mencariku? Iya. Gumamnya lirih. Ia menatap langit malam yang kini mulai diselimuti awan gelap. Hujan akan turun, dan perang akan dimulai. Tapi Ratna tak mundur, sebab yang ia lawan bukan hanya Gilang, tapi kenangan masa kecilnya yang terbakar bersama rumah dan keluarganya dulu. Malam itu, di way kanan, Ratna kembali naik ke kabin truknya. Mesin dinyalakan, radio diputar pelan memutar lagu lama tentang perantauan. Ia melaju ke arah utara, melewati hujan yang mulai turun deras. Di kaca spionnya, 3 motor tergeletak diam di tengah genangan air. Dan jauh di belakangnya, sebuah bayangan kelam sedang menyusun rencana untuk menjatuhkannya secara tak wajar. Langit Sumatera semakin kelam saat Ratna memasuki kawasan Sungai Lilin, perbatasan antara Lampung dan Sumatera Selatan. Hujan deras menyapu aspal yang licin, membuat truk besar yang ia kemudikan menderu lambat menembus malam. Tapi hati Ratna tetap waspada, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sejak tadi, ada mobil yang membuntuti dari kejauhan. Lampunya redup, jalannya tidak menyalip, tapi juga tak pernah tertinggal terlalu jauh. Instingnya berteriak, ini bukan kebetulan. Di tikungan sepi dekat kebun sawit yang tak terurus, truk Ratna tiba-tiba harus berhenti. Di tengah jalan terbentang pohon tumbang yang terlalu besar untuk dilalui. Ratna segera turun, matanya menyapu sekitar. Terlalu rapi untuk jadi pohon tumbang alami. Ia mundur selangkah, dan saat itulah, cahaya lampu dari mobil di belakang menyorot tubuhnya. Mobil itu berhenti. Dari dalamnya keluar Gilang, mengenakan jaket hitam dan membawa tombak pendek bertatah logam kuno. Malam yang panjang, Neng Ratna, ucap Gilang sambil tersenyum sinis. Kita belum selesai, bukan? Di belakangnya, 2 orang pria tua berjubah hitam berdiri diam seperti bayangan. Ratna mengenali aura mereka, orang-orang penganut ilmu hitam, pemanggil kekuatan dari dunia gaib. Mereka bukan sekadar dukun, tapi pemuja kutukan. Ratna menggenggam sabuk kulitnya erat. Ia tahu, duel kali ini bukan hanya fisik. Ini adalah pertarungan, ajian, dan mungkin nyawa. Tanpa banyak bicara, Gilang menyerang lebih dulu. Tombaknya melesat cepat, nyaris menembus dada Ratna. Tapi wanita itu melompat ke samping, lalu membalas dengan tendangan berputar yang membuat Gilang terpental ke tanah berlumpur. 2 dukun di belakangnya segera melantunkan mantra. Angin menggila, petir menyambar langit, tanah di sekitar mereka bergetar. Ratna mengunci napas, lalu menyebut ajian, Manik Sabda Dahana, jurus pelindung dari serangan mistik. Aura merah keemasan membungkus tubuh Ratna. Mantra hitam dari para dukun terpental, mengeluarkan suara mencicit seperti besi dibakar. Gilang bangkit, darah mengalir di pelipisnya, tapi sorot matanya penuh amarah dan kebencian. Ia melompat lagi, kali ini membawa kekuatan dari ajian, Bajra Petak, ilmu peninggalan aliran sesat yang membuat tubuhnya sekuat baja. Tubrukan mereka menciptakan dentuman keras, menghentak udara malam. Ratna terdesak, serangan Gilang yang bertubi-tubi membuatnya harus mundur selangkah demi selangkah. Tapi ia tahu, ajian Pancasona tidak bisa mengalahkan musuh hanya dengan kekuatan. Ia harus menunggu momen, titik balik di mana lawan membuka celah. Dan celah itu muncul ketika Gilang terpeleset lumpur saat hendak mengayunkan tombak terakhir. Dalam sekejap, Ratna memutar tubuh dan menghantamkan siku ke rahang Gilang, membuatnya terlempar sejauh 3 meter. Gilang tergeletak, tubuhnya menggigil, tapi matanya masih menyala. Siapa kau sebenarnya? Desisnya. Ratna mendekat perlahan, membiarkan hujan membasahi wajahnya. Namaku Ratna Wulandari, anak dari rumah yang pernah kau bakar di desa Sukaraja, 12 tahun lalu. Gilang membeku, wajah bocah kecil yang dulu melarikan diri dari api kini berdiri di hadapannya, sebagai wanita kuat dengan ilmu tak masuk akal. Malam itu, sejarah mulai menuntut pembalasannya. Namun sebelum Ratna bisa menyelesaikan semuanya, kedua dukun itu menarik Gilang mundur ke dalam mobil. Dengan asap dupa hitam, mereka menghilang ke dalam kabut hujan. Ratna berdiri diam di tengah jalan, napasnya berat, tubuhnya gemetar antara amarah dan luka batin. Duel itu belum usai, tapi kini, kartus sudah terbuka. Dan Gilang tahu, ia telah membangunkan api dendam yang tak akan padam sampai semuanya dibakar habis. Hujan belum berhenti ketika Ratna memarkir truknya di sebuah pelataran sepi,
jauh dari jalan utama. Tubuhnya masih gemetar, bukan karena dingin, tapi karena amarah yang kembali membakar dadanya. Ia menyandarkan kepala di setir, menutup matanya, membiarkan kenangan lama menyeruak seperti luka yang belum kering. Di balik kelopak matanya, bayangan rumah yang terbakar, jeritan ibunya, dan wajah bocah kecil bernama Ratna menyala kembali, malam ketika semuanya direnggut oleh api dan preman. Ratna membuka kotak besi kecil di bawah jok truk. Di dalamnya ada sehelai kain kuning tua yang membungkus sebuah benda panjang, keris bertuliskan aksara Jawa kuno. Di sisi lain, terselip secarik surat tua, surat terakhir dari Eyang Ranggalawe, guru spiritual yang menyelamatkannya setelah tragedi Sukaraja. Ratna menggenggam keris itu, lalu mulai membaca mantra lirih. Suaranya tenggelam dalam gemuruh hujan, namun hawa di sekitar mulai berubah, hangat dan sakral. Ajian Pancasona bukan untuk membalas dendam, Ratna, begitu pesan Eyang dalam surat itu. Ia adalah ilmu menjaga hidup, bukan menghilangkan nyawa. Tapi jika takdir menuntutmu berdiri di tengah perang, kau harus tahu batas antara kekuatan dan kesombongan. Pesan itu selalu membayanginya, tapi malam ini, setelah melihat Gilang dan para dukun hitam itu, Ratna tahu, ia tak bisa lagi bersembunyi di balik kedamaian. Kilasan masa lalu pun datang bagai badai. Ratna remaja berlutut di depan api unggun, tubuhnya gemetar saat Eyang Ranggalawe menanamkan ajian ke dalam tubuhnya melalui ritual panjang di lereng Gunung Pesagi. Ia hampir mati malam itu, tubuhnya terbakar dari dalam, tapi ia bertahan. Dan saat ia membuka matanya setelah 7 hari puasa dan meditasi, ajian Pancasona telah menyatu dalam darah dan nadinya. Ia bukan lagi manusia biasa. Ia adalah penjaga kehidupan, dan pewaris ilmu kuno yang ditakuti banyak dukun. Kekuatan Pancasona bukan sekadar kebal dari kematian. Ia bisa menyerap energi alam, mempercepat penyembuhan luka, bahkan membaca niat jahat seseorang sebelum terjadi. Tapi ada satu kelemahan besar, jiwa Pancasona tak bisa tenang jika terikat pada dendam. Dan itulah yang terus menghantui Ratna. Apakah ia benar-benar menuntut keadilan, atau sekadar membalas luka lama dengan darah? Tiba-tiba, di kejauhan, terdengar suara anak kecil menangis. Ratna tersentak. Ia turun dari truk, mencari asal suara. Di balik pohon, seorang bocah laki-laki basah kuyup dan ketakutan. Mereka bunuh ayah saya, ucapnya gemetar. Ratna memeluknya, dan dari bocah itu ia tahu, ada preman suruhan Gilang yang baru saja menyerang pos jaga warga di dekat pasar. Ratna menggigit bibirnya, luka lama kembali terbuka. Gilang bukan hanya memburunya, tapi mulai menebar teror ke warga tak bersalah. Ini bukan lagi urusan pribadi. Ini perang terbuka, dan jika ia tak bertindak sekarang, korban akan terus berjatuhan. Ratna memeluk bocah itu erat, lalu kembali ke truk. Ia mengambil keris, sabuk raja, dan surat Eyang. Tatapannya dingin, malam ini, ia bukan sekadar sopir kopi. Ia adalah ajian hidup yang akan menggulung kejahatan dari akar-akarnya. Di dashboard truk, Ratna menempelkan foto keluarganya yang sudah lusuh. Ia menyalakan mesin, menatap hujan yang belum reda. Aku akan selesaikan ini, Bu. Untuk ayah, untuk semua korban, untuk diriku sendiri, bisiknya. Dengan satu injakan, truk melaju ke arah timur. Arah kemana Gilang akan merasakan kekuatan sejati dari ajian yang tak bisa dibunuh. Api menjilat atap rumah sederhana di pinggir desa Sukaraja, malam itu 12 tahun lalu. Ratna kecil, baru berusia 8 tahun, berlari menyusuri lorong sempit sambil menggenggam tangan ibunya. Asap menyesakkan paru-paru, dan jeritan terdengar dari setiap sudut. Ayahnya, seorang petani kopi yang jujur, terkapar di teras dengan luka parah di dada, dipukuli preman suruhan rentenir karena menolak menjual lahannya. Di antara preman itu, ada satu wajah muda dengan tatapan dingin, Gilang. Ratna tak pernah lupa sorot mata itu. Mata tanpa belas kasih yang menatap saat api mulai membakar kamarnya, saat ia dan ibunya melompat ke kebun belakang demi menyelamatkan diri. Tapi ibunya tak berhasil. Tertimpa balok kayu besar dan menghembuskan napas terakhir dengan menyebut satu kata, lari. Sejak malam itu, Ratna lari. Lari dari rumah, dari masa kecil, dari segalanya, hingga tubuh kecilnya ambruk di kaki gunung, tak sadarkan diri selama 2 hari. Ia ditemukan oleh seorang pria tua berjubah putih yang dipanggil warga sekitar dengan sebutan Eyang Ranggalawe. Bagi banyak orang, Eyang adalah penjaga alam, orang sakti yang hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia. Tapi bagi Ratna, ia adalah penyelamat.
Di bawah asuhannya, Ratna tumbuh menjadi gadis yang kuat, terlatih dalam bela diri, filosofi kehidupan, dan ilmu mistik yang sudah lama hampir punah, termasuk ajian Pancasona, ilmu kebangkitan yang tak semua orang mampu menerimanya. Tahun demi tahun dilalui Ratna dalam kesunyian dan latihan keras. Ia dilatih untuk mengendalikan emosi, memahami batas antara kekuatan dan kehancuran. Namun dendam tetap ada, meski bibirnya bungkam, hatinya menulis nama Gilang di setiap doa yang tak selesai. Eyang Ranggalawe tahu, suatu saat Ratna akan kembali ke dunia yang membakarnya. Tapi ia juga tahu, anak ini bukan sekadar pewaris ilmu, ia adalah kunci untuk menyeimbangkan kekuatan yang mulai condong ke kegelapan. Sebelum Eyang meninggal karena usia, ia memberikan Ratna dua hal, sebilah keris pusaka dan sebuah peta jalur lintas Sumatera. Di jalan ini, akan banyak darah yang kau lihat. Tapi jangan sampai darah itu menjadi penjara batinmu, pesan terakhirnya. Ratna menggenggam keris itu saat ia menginjak usia 20, lalu turun dari lereng gunung untuk pertama kalinya, bukan sebagai anak kecil yang lari dari api, tapi sebagai perempuan yang siap menghadapi bara. Kini, saat Ratna melaju lagi di jalur lintas, semua ingatan itu kembali satu persatu. Ia bukan lagi gadis bingung yang tersesat, melainkan wanita yang sedang menjemput bayang-bayang masa lalu dan membawanya ke terang. Ia tahu, perjalanan ini tak hanya tentang membalas dendam, tapi juga menebus luka orang-orang lain yang pernah dihancurkan oleh Gilang dan para penguasa jalanan lainnya. Di sisi jalan, Ratna melihat sekumpulan anak-anak kecil berlarian, bermain di bawah hujan dengan bahagia. Senyuman mereka mengiris hatinya, karena dulu, ia juga punya senyuman seperti itu, hingga malam itu mengubah segalanya. Aku tak bisa membiarkan mereka tumbuh dengan ketakutan seperti aku, batinnya. Ia menginjak pedal gas lebih dalam, menatap jalan basah yang seperti membawa masa lalu dan masa depan bertemu dalam satu lintasan. Dan di ujung jalan itu, Ratna tahu, Gilang sedang menunggu, bukan hanya dengan kekerasan, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih gelap, kekuatan ilmu hitam yang mulai merasuki dirinya. Pertarungan mereka akan lebih dari sekadar fisik. Ini adalah benturan antara dua warisan, satu dari api dendam, satu dari cahaya warisan leluhur. Truk tua Ratna akhirnya berhenti di sebuah gudang kopi di pinggiran Tanjung Raja, wilayah pertama dari rantai distribusi yang biasa ia lewati. Tapi kali ini, Ratna bukan hanya membawa kopi dari Liwa. Ia membawa api dendam yang sudah dipupuk selama 12 tahun, dan sebuah rencana yang perlahan mulai terwujud, membongkar sindikat besar yang selama ini berdiri di balik penderitaan para petani kecil, termasuk keluarganya sendiri. Gudang itu tampak seperti tempat biasa, bangunan besar dari seng tua, deretan karung kopi, dan beberapa pekerja dengan seragam pabrik. Tapi Ratna tahu, di balik semua itu ada penjahat berseragam, preman kelas kakap yang mencuci uang dari bisnis kopi hasil rampasan lahan petani. Ia pernah mendengar dari gurunya dulu, bahwa salah satu penyokong Gilang adalah Bos Rudi, pemilik gudang sekaligus tokoh terhormat di wilayah itu, yang pernah menandatangani surat penggusuran lahan ayahnya. Saat memasuki kantor administrasi, Ratna disambut oleh seorang pria muda bernama Dimas, salah satu petugas logistik yang wajahnya ramah dan bersih. "Mbak Ratna ya, kiriman dari Liwa?" tanyanya sopan. Ratna mengangguk, namun matanya awas menilai sekitar. "Iya, saya antar langsung. Tapi saya juga bawa data baru, soal pembeli yang mulai curang dengan harga." Dimas tersenyum, tak menyadari bahwa di balik kata-kata itu, Ratna sedang menggali informasi yang lebih dalam. Malam harinya, setelah semua truk diparkir dan pekerja pulang, Ratna menyelinap ke ruang arsip. Ia menggeledah dokumen-dokumen lama, dan akhirnya menemukan apa yang ia cari, salinan kontrak jual beli lahan atas nama ayahnya, yang ternyata dipalsukan. Tanda tangannya bukan milik ayahnya, melainkan hasil pemalsuan yang dilegalkan oleh notaris bayaran. Di pojok kertas itu, tertera inisial yang membuat darah Ratna membeku, GB, Gilang Bima. Tangannya bergetar, ia duduk di lantai, memeluk berkas itu, dan membiarkan air mata turun untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan Gunung Pesagi. Tapi tangis itu bukan kelemahan. Itu adalah nyala ulang semangatnya. Kini tak ada lagi keraguan, Gilang bukan hanya pelaku pembakaran rumahnya. Ia adalah bagian dari sindikat perampok tanah yang menyaru sebagai pengusaha. Dan Ratna akan meruntuhkan semuanya, dari akar. Keesokan harinya, Ratna bertemu Dimas kembali dan mencoba menggali lebih dalam. Ia menyadari Dimas bukan sekadar staf biasa.
Bocah itu memiliki kecerdasan dan keberanian yang berbeda. Setelah beberapa percakapan, Ratna akhirnya bertanya langsung, "Kamu tahu siapa Bos Rudy sebenarnya?" Dimas terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Saya tahu, dan saya sudah lama ingin menjatuhkannya. Tapi saya tak punya bukti, dan saya bukan siapa-siapa." Ratna tersenyum tipis. "Kalau begitu, mari kita jadi siapa-siapa bersama." Di luar gudang, dua orang bertubuh besar berdiri mengawasi. Mereka adalah anak buah Gilang, yang sejak peristiwa duel terakhir telah diperintahkan untuk membuntuti Ratna diam-diam. Mereka menyadari pergerakannya bukan sekadar antar kopi biasa. Salah satunya mengangkat ponsel dan menelepon. "Bos, dia mulai masuk ke arsip. Kita harus bertindak sebelum semuanya terbongkar." Di ujung telepon, suara Gilang terdengar dingin. Kalau dia menyentuh masa lalu, buat di atas sempat menyentuh masa depan. Di dalam kantor, Ratna menggulung salinan kontrak curang dan menyelipkannya ke balik baju. Ia tahu waktunya tak banyak, tapi sekarang ia tidak sendiri. Ada sekutu, ada bukti, dan yang paling penting, ada kejelasan tentang siapa yang harus dijatuhkan. Perang ini bukan lagi soal jalan lintas, bukan sekadar tentang ajian. Ini adalah pertarungan untuk mengembalikan keadilan pada tanah yang telah dijarah dan dibakar, tanah tempat keluarganya dulu pernah menanam harapan. Di sebuah rumah kayu tua yang tersembunyi di belakang perkebunan karet, Gilang duduk gelisah menatap secarik foto lusuh yang disodorkan anak buahnya. Foto itu adalah hasil rekaman kamera pengintai dari gudang kopi Tanjung Raja, memperlihatkan wajah Ratna yang sedang membongkar berkas lama. Jantung Gilang berdetak lebih keras. Wajah itu, sorot mata itu, terlalu familiar untuk dianggap kebetulan. Ia membuka laci tua, mengeluarkan sebuah album foto penuh debu. Di sana, puluhan tahun lalu, ada foto dirinya, masih remaja, berdiri bersama seorang pria berkumis lebat dan seorang gadis kecil berambut panjang, tertawa lepas di halaman rumah panggung. Gilang menatap gadis itu, dahinya berkerut, bibirnya gemetar. "Ratna," bisiknya, nyaris tak terdengar. Seketika ingatan masa kecilnya menerjang tanpa ampun, membawa dirinya kembali ke masa sebelum ia menjadi iblis jalanan. Dulu, Gilang adalah anak yatim piatu yang diasuh oleh seorang petani dermawan bernama Pak Surya, ayah Ratna. Ia tumbuh di rumah itu sebagai anak angkat, makan dari piring yang sama, tidur di ranjang bambu di sebelah Ratna kecil. Mereka nyaris tak terpisahkan, tapi saat remaja, Gilang lari dari rumah karena rasa malu. Ia mencuri uang simpanan keluarga untuk berjudi dan tertangkap. Ia tak pernah kembali. Dendam pada dunia membuatnya menyatu dengan preman dan kekerasan. Yang paling menyakitkan bagi Gilang adalah kenyataan bahwa rumah yang ia bakar dulu adalah rumah yang pernah menyelamatkannya. Ia tak tahu, di balik api itu ada Ratna yang selamat. Ia pikir seluruh keluarga hangus dilalap malam. Dan kini, kenyataan itu datang seperti hantaman palu. Wanita yang selama ini ia kejar dan benci, adalah adik angkatnya sendiri. Hati Gilang terguncang, tapi gengsi dan kuasa yang telah ia bangun bertahun-tahun tak mengizinkannya berhenti. Sementara itu, Ratna mulai mencurigai sesuatu. Dimas menunjukkan foto lama yang ia temukan di gudang, dan di sana, tanpa diduga, terlihat seorang remaja laki-laki berdiri di pojok belakang keluarga mereka. "Siapa dia?" tanya Dimas. Ratna terdiam lama. Ia mengingat seorang kakak angkat yang dulu sering menggendongnya, yang mengajarinya bermain layangan, dan menghilang tanpa jejak. "Itu, Gilang?" ucap Ratna pelan, nyaris berbisik seperti menelan bara. Darahnya membeku. Selama ini, orang yang membakar rumahnya, membunuh ayahnya, menghancurkan hidupnya, adalah orang yang dulu ia panggil Kak Gilang. Dunia seolah jungkir balik, kebencian bercampur kenangan, tapi satu hal tak berubah, ia tak bisa mengampuni. Sebab apapun alasan Gilang, darah yang mengalir malam itu tidak akan kembali. Dia sudah mati sebagai kakak, gumam Ratna, menggenggam kerisnya lebih erat. Gilang pun akhirnya berdiri dari kursinya. Ia tahu tak bisa menghindar lagi. Kalau memang takdir mempertemukan kita dalam keadaan begini, maka biarlah takdir pula yang menyelesaikannya, katanya kepada dua dukun pendampingnya. Ia tak peduli lagi soal uang, bisnis, atau jalur lintas. Ini urusan yang lebih dalam dari semua itu, pengkhianatan, penyesalan, dan dua saudara yang kini berdiri di ujung senjata masing-masing. Malam itu, dua jiwa yang dulu satu atap kini bergerak menuju jalur yang sama, tapi dengan tujuan berbeda. Ratna membawa dendam dan kebenaran.
Gilang membawa kesalahan dan gengsi. Mereka akan bertemu, cepat atau lambat. Dan ketika itu terjadi, darah masa lalu akan ditumpahkan di jalan yang sama yang dulu memisahkan mereka, jalan lintas timur Sumatera. Malam turun perlahan di atas hamparan perkebunan sawit yang sepi, hanya ditemani deru angin dan suara burung hantu yang terdengar sayup. Di tengah jalan lintas yang sunyi, Ratna menghentikan truknya di sebuah tanjakan tua, tempat di mana kabarnya Gilang kerap menutup jalur dan memeras sopir yang melintas. Ia turun, berdiri tegak di bawah sorot lampu truk, tubuhnya tegap meski wajahnya dilingkupi bayangan luka masa lalu. Hari ini, bukan kopi yang ia antar. Hari ini, ia menantang takdir. Dari arah berlawanan, deru motor besar terdengar mendekat. 3 motor trail meluncur cepat, lampu sorotnya menari-nari di kegelapan. Gilang turun dari motor paling depan, mengenakan jaket hitam panjang, wajahnya dingin, matanya merah menahan gejolak jiwa. Di belakangnya, 2 dukun kepercayaannya berdiri siap, mengenakan ikat kepala kain mori dan membawa kantong berisi kemenyan dan keris tua. Malam itu, udara terasa lebih berat dari biasanya, seperti mengandung dendam yang belum sempat terucap. "Kau datang juga," ucap Gilang, suaranya pelan namun tajam. Ratna hanya menatapnya, tak ada salam, tak ada kata, "Kakak." Hanya diam, yang berisi ribuan pertanyaan dan rindu yang telah berubah menjadi bara. "Aku sudah tahu siapa kau sebenarnya," lanjut Gilang, "tapi semuanya sudah terlalu jauh." Ratna tersenyum pahit. "Kalau begitu, mari kita selesaikan dengan cara orang yang sudah kehilangan semuanya." Gilang mengangkat tangannya, memberi isyarat. Kedua dukunnya mulai membaca mantra, asap kemenyan mengepul ke langit. Angin mulai berputar. Ratna menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, dan ketika ia membuka mata, cahaya biru redup terpancar dari tubuhnya. Ajian Pancasona yang diwarisi dari sang guru akhirnya ia bangkitkan sepenuhnya. Ia siap untuk mati berkali-kali, dan bangkit berkali-kali, demi menuntaskan dendamnya. Pertarungan dimulai dengan tabrakan kekuatan batin. Gilang menyerang lebih dulu, dengan ajian, Rawa Rontek, hasil belajar dari dukun-dukun Tanah Abang. Ia melemparkan keris pusaka ke arah Ratna, namun Ratna memutar tubuhnya cepat, menghindar dengan kelincahan yang tidak dimiliki manusia biasa. Tubuhnya sempat tergores, tapi luka itu segera pulih hanya dalam hitungan detik. Gilang terkejut. "Kau benar-benar warisi ilmu itu," katanya sambil mundur setapak. "Dan aku juga mewarisi luka yang kau tinggalkan," jawab Ratna, lalu menendang tanah hingga membentuk kabut tebal. Di tengah kabut itu, ia muncul di belakang Gilang dan menghantam dadanya dengan telapak tangan berisi tenaga dalam. Gilang terpental, menghantam pohon sawit hingga batangnya retak. Namun ia bangkit lagi, dengan darah mengalir di ujung bibirnya. "Bagus," gumamnya, "baru kali ini aku benar-benar merasa hidup." Pertarungan berlangsung cepat dan brutal. Pukulan, tendangan, dan ledakan tenaga dalam saling beradu di tengah malam yang sunyi. Para dukun hanya bisa menonton dengan mata tak berkedip, menyadari bahwa pertarungan ini bukan lagi urusan manusia biasa. Ini adalah perang 2 jiwa yang dibentuk oleh cinta yang berubah jadi benci, oleh masa lalu yang diseret paksa ke masa kini. Dan saat langit mulai menjelang fajar, kedua tubuh itu masih berdiri, terluka, lelah, tapi belum tumbang. Mereka saling tatap di bawah cahaya pertama matahari. Ratna menggenggam kerisnya, dan Gilang membuka pelindung dada yang penuh darah. Tapi sebelum mereka melanjutkan, sebuah suara tua memecah keheningan dari balik pohon, "Berhenti. Dosa kalian sudah cukup panjang." Sosok berjubah putih muncul perlahan. Ratna terkejut. Gilang gemetar. Itu adalah Ki Guntur, guru lama mereka berdua, yang diyakini telah lama wafat. Sosok tua berjubah putih itu berjalan perlahan mendekat. Janggutnya panjang menyentuh dada, matanya tajam namun penuh keteduhan. Ki Guntur, guru besar yang diyakini telah wafat bertahun lalu dalam sebuah ritual pemutusan ajian terlarang, kini berdiri nyata di hadapan Ratna dan Gilang. Keduanya terpaku, nafas mereka masih terengah, tubuh penuh luka, tapi hati mereka seperti tiba-tiba diredam oleh kehadiran sosok itu. "Waktu seperti berhenti. Ajian yang kalian warisi bukan untuk saling membunuh," ucap Ki Guntur lirih namun penuh wibawa. "Pancasona, Rawa Rontek, semua itu hanyalah sarana bagi jiwa yang tersesat, bukan alat pembalasan dendam." Ratna menggenggam kerisnya lebih erat, air matanya nyaris jatuh. "Tapi dia membakar rumahku, membunuh ayah angkatku, dan meninggalkan luka yang tak pernah sembuh." Suaranya bergetar, namun sorot matanya masih menyala.
Gilang menunduk. Aku tak tahu, aku tak pernah tahu Ayah Surya masih di dalam rumah malam itu. Aku hanya ingin membakar gudang, membalas karena dikhianati dunia. Suaranya terdengar seperti anak kecil yang memohon pengampunan. Aku bukan setan, tapi aku tumbuh di tengah setan, sampai aku lupa siapa aku sebenarnya. Tubuh Gilang gemetar, bukan karena luka, tapi karena beban dosa yang selama ini ia pendam. Ki Guntur menutup mata sejenak. Kalian berdua adalah muridku. Aku mendidik kalian bukan agar menjadi pembunuh, tapi pelindung. Ia membuka kain yang diselempangkan di pundaknya dan mengeluarkan 2 kalung liontin kayu kecil. Kalian lupa, ini adalah lambang persaudaraan yang dulu kalian ikrarkan di bawah pohon randu tua. Di saat semua orang menolak kalian, kalian memilih jadi keluarga. Kini, kalian hancurkan sendiri sumpah itu. Ratna menatap kalung itu. Air matanya jatuh perlahan. Ia ingat, malam di mana mereka bertiga, Ki Guntur, Ratna, dan Gilang, berdiri memutari api unggun kecil, menyatu dalam sumpah tak terucap. Kami akan saling menjaga, meski darah kami berbeda, begitu kata Gilang waktu itu. Tapi malam ini, sumpah itu nyaris hancur oleh kebencian yang menumpuk bertahun-tahun. Ratna terseduh, menggenggam dadanya. Tiba-tiba, tubuh Ratna goyah. Luka dalam dari pertarungan tadi mulai menunjukkan efeknya. Meski memiliki ajian Pancasona, ada batas kekuatan dalam dirinya. Ia jatuh berlutut, dan darah merembes dari mulutnya. Gilang sontak maju, memapahnya tanpa berpikir. Ratna, teriaknya, untuk pertama kalinya memanggil nama itu bukan dengan amarah, tapi kepedulian. Sisa kasih sayang masa kecil itu belum sepenuhnya mati. Ki Guntur meletakkan tangannya di dada Ratna, memindahkan sebagian energinya untuk menahan kematian sementara. Kau belum waktunya pergi, tapi ajian ini akan memakan jiwamu jika terus digunakan dalam dendam. Ia menatap Gilang. Dan kau, Gilang, hanya bisa menyelamatkan adikmu jika kau siap menghapus semua gengsimu, dan menyerahkan seluruh ilmu kegelapanmu. Gilang terdiam. Pilihannya berat, menyelamatkan Ratna, atau kehilangan semuanya. Malam itu tak jadi berakhir dalam kematian. Tapi ia berubah menjadi persimpangan nasib. 2 saudara yang terpisah oleh luka, kini diberi kesempatan terakhir untuk memilih, mengulang siklus darah, atau memutus rantai dendam. Dan di bawah langit fajar yang mulai merekah, Gilang menatap langit dengan mata merah, bukan karena ajian, tapi karena penyesalan yang selama ini ia buang jauh dari hatinya. Gilang berdiri diam di samping Ratna yang masih terbaring lemah di pelataran jalan sunyi itu. Cahaya matahari pagi belum mampu menghangatkan dinginnya hatinya yang kini penuh pertarungan batin. Di satu sisi, kekuatan yang ia miliki selama ini telah membentuk siapa dirinya, penguasa jalan lintas timur, ditakuti dan dihormati. Di sisi lain, di hadapannya kini tergeletak satu-satunya orang yang dulu ia lindungi sepenuh hati, adik angkatnya, yang justru hampir ia kirim ke liang kubur. Dan kini, jiwanya tergantung pada keputusan Gilang. Ki Guntur duduk bersila di sisi mereka, mempersiapkan ritual pelepasan ilmu hitam yang selama ini bercokol dalam tubuh Gilang. Ajian Rawa Rontek bukan sekadar kekuatan. Ia tumbuh dari luka, kebencian, dan kesombongan. Melepasnya bukan hanya soal mantra, tapi soal hati. Jika kau belum siap memaafkan hidup, maka ajian ini akan menolak pergi, dan tubuhmu bisa hangus dalam prosesnya. Gilang mengangguk pelan. Ia sudah tak peduli lagi. Jika itu harga yang harus dibayar, maka biarlah. Ia menatap Ratna sekali lagi. Maafkan aku, untuk semua yang sudah kulakukan. Kata-kata itu lirih, nyaris tak terdengar. Tapi Ki Guntur tahu, itulah kunci pertama. Dengan menghapus dendam, maka ilmu kegelapan akan mulai goyah. Gilang duduk bersila, menutup mata. Ki Guntur mulai membaca mantra pemutus ajian, diiringi aroma kemenyan yang mengepul tajam ke langit. Udara bergetar. Tanah berdesir, sesuatu yang besar mulai terguncang di dalam tubuh Gilang. Tubuh Gilang tiba-tiba mengejang hebat. Darah mengucur dari pori-porinya, seperti racun yang dipaksa keluar dari nadi. Matanya putih, suaranya meraung, bercampur antara sakit dan ketakutan. Di balik pengaruh ajian itu, terlihat wajah Gilang kecil, yang dulu menangis di pelukan Ratna setelah kehilangan orang tuanya karena kebakaran pasar. Semua luka lama kembali muncul, bukan untuk dilawan, tapi untuk dimaafkan. Proses itu menguliti jiwanya perlahan. Ratna mulai membuka mata, meski masih lemah. Ia melihat tubuh Gilang yang menggeliat hebat, dan Ki Guntur yang mulai kelelahan menahan energi liar dari ajian Rawa Rontek.
Gilang, bisiknya. Tapi Gilang tak menjawab. Tubuhnya sudah seperti dibakar dari dalam. Ki Guntur berteriak, panggil namanya, Ratna. Ia butuh cahaya hatinya untuk bisa kembali. Dengan sisa tenaga, Ratna berteriak, Gilang. Aku maafkan kau. Aku ingin kita kembali jadi keluarga. Tiba-tiba, raungan itu berhenti. Gilang terjatuh ke tanah, tak bergerak. Dari tubuhnya keluar asap hitam pekat, lalu lenyap seperti ditelan angin. Ki Guntur terdiam. Ratna menyeret tubuhnya ke arah Gilang, mengguncang bahunya. Tak ada jawaban, tapi, perlahan, mata Gilang bergerak. Bibirnya tersenyum lemah. Sakit sekali, tapi entah kenapa, aku merasa lebih ringan. Ajian itu telah pergi, dan bersama itu, untuk pertama kalinya, Gilang kembali menjadi manusia. Matahari pagi kini menyinari jalan lintas timur itu dengan hangat. Bukan hanya tanah yang kering yang mendapat terang, tapi juga hati dua manusia yang telah lama tenggelam dalam gelapnya dendam. Gilang menatap langit, dan berkata lirih, mungkin, sudah saatnya aku berhenti jadi penguasa jalanan. Mungkin, aku bisa mulai jadi saudara lagi. Ratna menggenggam tangannya. Untuk pertama kali sejak tragedi itu, tak ada lagi rasa takut dalam genggaman mereka. Matahari pagi menggantung tenang di ufuk timur, menyinari jalan lintas timur yang biasanya mencekam dengan aura yang berbeda. Kali ini, udara terasa lebih ringan, seperti ada beban yang baru saja terangkat dari langit Lampung Timur. Gilang duduk di tepi jalan, tubuhnya masih lemah, tapi wajahnya menampakkan sesuatu yang selama ini hilang, ketenangan. Di sisinya, Ratna duduk bersandar, masih berusaha menstabilkan napasnya setelah malam penuh luka dan keajaiban itu. Mereka tak berkata apa-apa, tapi diam mereka kini tak lagi penuh dendam. Ki Guntur perlahan berjalan meninggalkan mereka, hanya berpesan singkat, ingatlah, jalan baru tidak akan pernah mudah, tapi juga tidak akan sia-sia. Sosok tua itu menghilang ke balik kabut pagi seperti makhluk antara dunia nyata dan gaib, meninggalkan dua anak muridnya yang kini tak lagi saling memburu nyawa, tapi membangun ulang puing-puing persaudaraan mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, tak ada satupun yang ingin menguasai jalan ini. Namun, dunia luar tak berhenti berputar. Berita tentang penguasa jalan lintas yang tumbang, mulai menyebar ke mulut-mulut preman, ke sopir-sopir truk, hingga ke telinga para kelompok gelap yang selama ini tunduk atau bersaing dengan Gilang. Kekosongan kekuasaan di lintas timur menjadi bara yang siap meledak kapan saja. Beberapa anak buah Gilang yang dulu setia mulai bergerak sendiri, memalak sopir-sopir truk tanpa aturan, tanpa batas. Anarki mulai mengintai dari balik jalanan. Ratna menyadari tanda-tanda itu saat mengantar kopi terakhirnya ke gudang pengiriman. Seorang sopir tua mengadu, dulu kalau Gilang ada, kami masih aman, sekarang, tiap tikungan bisa jadi tempat perampasan. Ia menatap Gilang yang berdiri di dekat truknya, kini berpakaian biasa, tanpa cincin besi atau ikat kepala preman. Mereka butuh pemimpin, tapi bukan preman. Mereka butuh penjaga. Kata-kata itu seperti tamparan. Gilang tak ingin kembali ke dunia lama, tapi ia tahu, jalan ini tak bisa dibiarkan tanpa arah. Di malam harinya, Gilang dan Ratna duduk di warung kopi kecil di pinggir jalan, membicarakan masa depan. Kita bisa bentuk kelompok sopir dan warga, jaga lintas ini bareng-bareng, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kehadiran, ucap Ratna. Gilang mengangguk, lalu tertawa kecil, lucu ya, dulunya aku ditakuti, sekarang malah disuruh jadi pelindung. Tapi di matanya, ada semangat baru. Bukan semangat menguasai, tapi menebus kesalahan. Beberapa hari kemudian, mereka mulai bergerak. Gilang mendatangi sopir-sopir truk, membuka komunikasi, meminta maaf atas masa lalunya, dan menawarkan perlindungan tanpa imbalan. Ratna mengumpulkan warga warung, petani, dan pengusaha kecil untuk membentuk jalur informasi cepat jika ada kejahatan di lintas. Perlahan, jalan lintas yang dulu gelap mulai terang. Bukan karena kekuatan, tapi karena rasa percaya yang perlahan tumbuh. Namun, di balik semua upaya mereka, ada yang mengintai dalam diam. Seorang pria berambut panjang dengan sorot mata licik melihat dari kejauhan. Ia adalah Sarka, mantan rival Gilang yang dulu diusir dari lintas oleh kekuatan Rawa Rontek. Kini, mendengar bahwa Gilang telah melepaskan ajian dan tak lagi menguasai jalanan, Sarka bersiap kembali, dengan dendam yang lebih gelap dari sebelumnya. Kabut mulai turun di sepanjang jalan lintas timur, membungkus aspal yang membentang bagai ular raksasa tertidur. Di kejauhan,
Suara deru motor tua terdengar makin dekat, lalu berhenti tepat di depan warung kopi milik Butatik. Seorang pria tinggi besar, berambut gondrong dan bertato naga di leher turun dari motornya. Sorot matanya tajam, penuh dendam yang belum padam. Dialah Sarka, nama yang dulu pernah membuat Gilang terpaksa menyalakan kembali ajian Rawa Rontek untuk mempertahankan wilayahnya. Sarka masuk tanpa basa-basi, duduk di kursi paling pojok, dan menatap setiap orang seperti menakar harga nyawa mereka. Ketika Butatik menyodorkan kopi, ia hanya berkata dingin, "Di mana si bajingan Gilang sekarang?" Suasana warung langsung membeku. Para sopir dan warga yang mendengar nama itu langsung menunduk. Mereka tahu, jika Sarka kembali, maka darah mungkin akan kembali membasahi lintas ini. Sementara itu, Gilang dan Ratna sedang membantu sekelompok sopir muda memperbaiki truk yang mogok di tengah jalan berlumpur. Ada tawa, ada kerjasama. Ratna bahkan sempat tersenyum kecil ketika melihat Gilang bercanda dengan anak-anak kecil yang lewat. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Salah satu warga berlari tergopoh, wajahnya pucat. "Bang Gilang, Sarka udah muncul lagi di warung Butatik. Dia nyari abang." Mendengar nama itu, tubuh Gilang menegang. Meski ilmu Rawa Rontek sudah ia lepaskan, trauma akan masa lalu belum benar-benar hilang. Sarka bukan sekadar preman biasa. Ia adalah pecahan dari kelompok hitam di Palembang yang dulu mencoba menjadikan jalan lintas timur sebagai jalur perdagangan gelap lintas provinsi. Gilang menolak dan mengusir mereka, tapi Sarka bersumpah akan kembali, dan sekarang, sumpah itu sedang ditepati. Ratna memegang lengan Gilang, menatapnya dalam-dalam. "Kau tak harus melawannya seperti dulu, bukan dengan kekuatan, tapi dengan hati. Kau punya kami sekarang. Kita bisa hadapi dia bersama." Tapi Gilang tahu, Sarka bukan tipe yang bisa dibujuk dengan kata-kata. Ia haus kekuasaan, dan melihat Gilang yang kini tampak lemah justru menjadi alasan sempurna untuk mengambil alih kembali jalanan. Dan kali ini, ia mungkin membawa lebih dari sekadar dendam. Malam itu, Gilang berdiri sendiri di tengah jalan, menatap arah selatan di mana lampu motor Sarka terakhir terlihat. Ia tahu, pertempuran tak bisa dihindari. Tapi kali ini, ia tidak ingin mati sebagai preman. Ia ingin bertarung sebagai penjaga. Sebagai seseorang yang pernah salah, tapi kini mencoba benar. Ratna muncul di belakangnya, membawa sebilah keris kecil warisan ayah mereka. "Kalau harus bertarung, pastikan kau bertarung dengan alasan yang benar." Di tempat lain, Sarka mempersiapkan anak-anak buah barunya. Berbeda dengan dulu, kini ia merekrut mantan narapidana dan preman-preman bayaran dari luar daerah. Mereka tak punya ikatan, tak punya aturan, hanya satu tujuan, menguasai kembali jalan lintas timur, dan membumi hanguskan siapapun yang menghalangi. "Besok malam, kita mulai. Aku ingin darah Gilang membasahi aspal," ucap Sarka sambil menghunus mandau panjangnya. Dan saat fajar mulai menyingsing keesokan harinya, di sepanjang lintasan, semua orang tahu, badai lama telah kembali, dan jalan yang baru dibangun Gilang dan Ratna akan diuji dengan darah dan api. Kilometer 87 dikenal sebagai titik rawan, jalan sempit, hutan di kiri kanan, dan tak ada sinyal. Tempat itu dulunya jadi markas rahasia Gilang saat ia masih berkuasa penuh. Kini, tempat itu menjadi panggung berdarah pertama dalam kembalinya Sarka. Malam itu, truk pengangkut kopi milik Pak Harto dihadang oleh 4 motor tanpa plat. Sopir dipukul, barang digondol, dan mereka meninggalkan pesan yang ditulis dengan darah ayam di bak truk. Sarka sudah kembali. Berita itu menyebar cepat seperti angin panas. Para sopir gemetar, beberapa bahkan menolak melintas jalur itu dan memilih memutar jauh ke arah barat. Gilang berdiri di tengah pos jaga baru yang ia dan Ratna bangun bersama warga. Ia membaca pesan berdarah itu dengan rahang mengeras. "Dia tidak hanya menantangku, dia ingin menunjukkan bahwa aku tak bisa lindungi siapapun," gumamnya. Tantangan telah dilemparkan. Di saat semua orang berharap Gilang membalas dengan kekerasan, ia justru memutuskan mengumpulkan para tokoh masyarakat, kepala dusun, dan perwakilan sopir. Di pos sederhana yang dulunya warung, ia bicara lantang, "Kita tidak akan jadi preman seperti mereka. Tapi kita juga tidak akan diam. Kita bentuk regu jaga, bukan untuk berkelahi, tapi untuk berjaga. Kita lawan ketakutan dengan kebersamaan." Suara Gilang bergetar, tapi penuh keyakinan. Ia mencoba hal yang belum pernah ia lakukan seumur hidupnya, memimpin dengan hati. Ratna tak tinggal diam.
Ia kembali membuka buku-buku lama peninggalan ayah mereka, mencari petunjuk ajian kuno yang bisa digunakan untuk perlindungan, bukan pembalasan. Ia menemukan sebuah mantra pelindung bernama Tameng Tirta Asmara, ajian yang hanya bisa diaktifkan jika dibacakan dengan niat murni dan tanpa dendam. Kalau kita bisa mengajarkan ini ke beberapa orang terpilih, mungkin kita bisa hadapi mereka tanpa darah, ujarnya pada Gilang. Tapi Sarka tak butuh ajian. Ia punya pasukan, dan malam berikutnya, ia mengerahkan 20 orang bersenjata tajam untuk menyerang pos jaga di kilometer 87. Ragu jaga yang hanya berjumlah 5 orang itu bertahan sekuat tenaga, dengan Ratna dan Gilang tiba di detik terakhir. Ratna membuka keris dan membacakan ajian, Tameng Tirta Asmara. Sebuah cahaya tipis menyelimuti mereka. Serangan lawan menjadi lambat, seperti ditahan kekuatan tak kasat mata. Untuk pertama kalinya, kekuatan cinta dan niat baik melawan kebencian. Namun, tak semua selamat. Pak Darto, sopir tua yang selama ini jadi penghubung warga, terkena sabetan di dada saat mencoba melindungi anaknya yang masih SMA. Ia tewas di tempat, tangis pecah di tengah malam, dan Gilang berdiri di samping jasad itu tanpa mampu berkata-kata. Hatinya hancur. Aku ingin damai, tapi apakah damai selalu harus dibayar dengan nyawa? Gumamnya lirih. Ratna memegang tangannya, menahan amarah dan air mata. Keesokan harinya, jenazah Pak Darto diantar konvoi truk dan sepeda motor sepanjang 4 kilometer. Tak satu pun sopir yang mengeluh. Mereka ikut berduka, tapi juga mulai bersatu. Kalau kita biarkan Sarka berkuasa lagi, besok mungkin giliran anak-anak kita, ujar seorang sopir muda. Gilang mendengarnya dan tahu, perlawanan ini kini milik semua orang. Bukan tentang dirinya lagi. Dan dari kejauhan, Sarka menonton prosesi itu dari balik pohon akasia, tertawa dingin. Tangis kalian baru permulaan, aku belum selesai, bisiknya. Jalan lintas timur akan segera jadi ladang perang, dan api yang menyala di kilometer 87 hanya percikan awal. Malam semakin larut, dan denting gelas kopi di warung Butatik tak lagi seramai biasanya. Banyak yang memilih pulang lebih cepat setelah kejadian di kilometer 87. Namun malam itu, seorang tamu asing datang dengan mobil hitam berplat Jakarta. Tubuh tegap, jas hitam rapi, dan mata tajam seperti elang. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Irwan, pengusaha besar yang mengaku tertarik dengan jalur distribusi kopi Lampung menuju Jakarta. Tapi bagi Ratna, tatapan pria ini menyimpan sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar bisnis. Pak Irwan memuji Ratna, menyebutnya sebagai simbol kekuatan baru di jalur ini. Namun, di sela pujiannya, ia menyelipkan kalimat samar, orang seperti Sarka tidak akan berani bergerak sebesar ini, tanpa ada yang mendanai dari belakang. Ratna tersentak. Ia sadar, Sarka mungkin bukan hanya hantu dari masa lalu Gilang, tapi bagian dari skema besar yang lebih berbahaya. Perdagangan kopi mungkin hanya kedok. Ada kekuatan gelap yang sedang mencoba menguasai jalur ini. Sementara itu, Gilang berdiri di tengah kebun kopi milik almarhum Pak Darto. Ia memandangi daun-daun hijau yang bergoyang pelan, seakan berduka bersama. Truk milik keluarga Darto masih terparkir, tak bergerak sejak malam penyerangan. Putra, Pak Darto, Roni, duduk di atas bak truk sambil menggenggam buku doa. Bapak mati karena berani. Gilang, tolong jangan sia-siakan pengorbanannya, katanya lirih. Kata-kata itu menghantam Gilang seperti palu. Di malam yang sama, 2 orang dari pasukan Sarka menyusup ke rumah Ratna. Mereka tidak berniat membunuh, tapi mencuri peta jalur alternatif truk yang selama ini hanya diketahui Gilang dan Ratna. Tapi mereka tak tahu, Ratna sudah memasang segel pelindung berbasis ajian Pancasona. Begitu mereka membuka lemari rahasia, tubuh mereka terpental, terbakar api gaib, dan mati seketika. Pesan yang tersisa di dinding hanya satu, kami sudah tahu jalurmu. Pagi harinya, Gilang dan Ratna mendapat kabar bahwa 3 truk kopi dari desa-desa kecil tak pernah sampai di Jakarta. Mereka hilang tanpa jejak di sekitar titik rawan baru, ujung kopi. Tempat itu dulunya hanya tikungan sunyi, tapi kini menjadi lokasi penyergapan. Gilang dan Ratna menuju ke sana dan menemukan sisa-sisa truk yang dibakar, aroma kopi gosong bercampur darah memenuhi udara. Hati Ratna mencelos. Mereka tak hanya ingin menguasai, mereka ingin menghapus kita, bisiknya. Saat mereka menyelidiki puing-puing itu, Gilang menemukan simbol aneh terpahat di batu besar, segitiga terbalik dengan mata di tengahnya. Ia mengenali lambang itu.
Ini bukan milik Sarka, ini simbol kelompok hitam dari Jakarta. Sarka hanya pion, katanya. Ratna menatap Gilang dengan pandangan ngeri. Mereka tidak sedang melawan satu orang, tapi sebuah jaringan hitam yang menjadikan jalanan ini sebagai urat nadi kekuasaan. Menjelang malam, Gilang memutuskan untuk pergi sendirian ke titik markas lama Sarka di tepi sungai Weibungur. Ia tak membawa senjata, hanya sebuah cincin dari ayah Ratna yang konon bisa membangkitkan bagian terdalam dari ajian Pancasona. Ratna mencoba mencegahnya, tapi Gilang hanya menatapnya dalam dan berkata, "Kalau aku tidak kembali, lindungi jalan ini dengan hatimu. Bukan dengan dendammu." Ia lalu menghilang dalam gelap malam. Di kejauhan, kilat menyambar langit timur. Angin membawa bau darah dan bara. Jalan lintas timur kembali berdenyut, bukan oleh suara truk, tapi oleh detak jantung para penjaganya yang siap menghadapi gelombang besar berikutnya. Dan Gilang, kini berjalan menuju jantung bahaya, hanya berbekal satu keyakinan, bahwa kadang, darah memang harus jatuh di ujung kopi, untuk menumbuhkan kehidupan yang baru. Langkah kaki Gilang terhenti di bibir sungai Weibungur yang airnya keruh kehitaman malam itu. Tempat itu dulu menjadi saksi bisu ketika ia hampir kehilangan nyawanya dalam pertarungan berdarah melawan komplotan Sarka 5 tahun silam. Kini ia kembali, bukan sebagai preman, tapi sebagai lelaki yang memikul nasib banyak orang. Di balik semak-semak, ia melihat cahaya api unggun dan suara gaduh. Markas lama itu hidup kembali, dan di tengah kerumunan, Sarka berdiri seperti raja bayangan. Gilang tak menunggu lama, ia berjalan masuk dengan langkah tegas, mengejutkan puluhan anak buah Sarka yang tak menyangka pria yang mereka anggap telah menyerah akan datang tanpa pasukan, tanpa senjata. "Sarka!" teriaknya lantang. Suara itu menghentak seluruh tempat. Sarka menoleh perlahan, lalu tersenyum miring. "Kau datang, seperti domba ke kandang serigala." Tapi Gilang tak gentar. Ia menantang duel 1 lawan 1, di tanah tempat sumpah darah mereka dulu pernah diikrarkan, siapapun yang kalah, tak boleh kembali ke jalan ini. Sarka tertawa, lalu menyetujui tantangan itu. Duel pun dimulai. Tak seperti dulu, kini mereka bertarung bukan dengan senjata, tapi dengan tangan kosong. Hujan mulai turun, membasahi tanah dan tubuh mereka yang saling menghantam dengan kekuatan penuh. Darah Gilang mengalir dari pelipisnya, namun ia tetap berdiri. Di tengah hujan, ia teringat nasihat Ratna, dan pesan terakhir ayahnya, "Jika kau ingin menjaga jalan ini, jangan hancurkan musuhmu, ubah mereka." Saat Gilang nyaris tumbang, ia mengangkat cincin warisan itu tinggi-tinggi dan membisikkan mantra dalam bahasa kuno. Tiba-tiba, udara di sekeliling mereka berubah. Angin berhenti, api unggun padam, sebuah bayangan besar muncul dari tengah sungai, arwah para korban jalanan yang belum sempat menutup mata dengan damai. Mereka mengelilingi Gilang dan Sarka. Wajah-wajah mereka bukan asing, beberapa dari mereka adalah kawan lama, bahkan saudara seperguruan Sarka yang mati karena keserakahannya sendiri. Bayangan-bayangan arwah itu berputar seperti pusaran angin, mengelilingi Gilang dan Sarka dengan tatapan menusuk. Di tengah-tengah suara hujan dan angin yang menggila, terdengar jeritan lirih yang seolah berasal dari dimensi lain, suara-suara para korban yang dulu terinjak oleh kekuasaan jalanan. Sarka mundur selangkah, wajahnya yang biasanya dingin kini dipenuhi ketakutan. Apa ini semua?" desisnya. Gilang menatapnya dengan penuh luka dan berkata, "Ini adalah suara-suara yang tak pernah kau dengar, tapi mereka tak pernah berhenti menjerit." Salah satu bayangan itu menghampiri Sarka. Tangannya dingin dan transparan, namun sentuhannya membuat tubuh Sarka bergetar hebat. Itu adalah arwah tua bernama Mbah Suminah, penjual nasi yang dibakar hidup-hidup karena tak mau bayar uang keamanan. Sarka terjerembab di tanah, menggigil, air matanya tak terbendung. Sosok arwah itu membisikkan kata-kata terakhir yang dulu tak sempat diucapkannya. "Ketika kau menginjak tanah ini, kau berjanji menjaga, bukan membinasakan." Gilang maju dan mencabut belati kecil yang dikalungkan di lehernya, warisan dari Pak Darto. Ia menusukkan belati itu ke tanah, di tengah lingkaran arwah. "Dengan ini," katanya lantang, "aku putuskan rantai kebencian ini. Tak ada lagi kekuasaan atas jalan dengan darah dan api." Segera setelah itu, pusaran bayangan menghilang perlahan ke dalam tanah, seperti ditelan oleh janji yang ditegakkan kembali. Hujan pun mereda, dan keheningan menyelimuti markas. Sarka masih terdiam. Ia menatap Gilang lama, kemudian membanting topinya ke tanah. "Kau menang, tapi ini bukan akhir. Di balik jalur ini,
ada kekuatan yang lebih besar dari aku, dan dari kamu. Gilang tak menjawab. Ia tahu, Sarka hanya bagian dari luka yang lebih dalam, dan kini waktunya beralih ke luka-luka yang belum sembuh, mereka yang bersembunyi di balik layar. Ia membiarkan Sarka pergi, dengan syarat, jangan pernah menginjak tanah Lampung Timur lagi. Sesampainya di rumah Ratna, Gilang disambut dengan pelukan hangat. Ratna sempat cemas, karena semalaman tak ada kabar. Ia menangis di bahu Gilang, tapi juga tersenyum karena tahu, setidaknya satu musuh telah tumbang. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Beberapa menit kemudian, seseorang mengantar surat tak bernama, isinya hanya satu kalimat, kami adalah penguasa lintas nasional. Kau telah menyentuh permainan kami. Bersiaplah. Ratna menggenggam surat itu erat. Mereka akan datang, Gilang, bukan lagi Sarka, tapi yang di belakangnya. Gilang menatap keluar jendela, melihat jalan yang membentang sunyi. Biarkan mereka datang, jalan ini tak akan tunduk lagi. Ia tahu, perjuangan baru saja dimulai. Musuh-musuh lama mungkin sudah padam, tapi musuh yang sesungguhnya masih menyimpan taringnya dalam bayang-bayang. Di tengah malam itu, Gilang mempersiapkan segalanya. Ia menggali kembali buku-buku kuno ajian Pancasona, memperdalam ilmu yang selama ini belum ia kuasai sepenuhnya. Ia sadar, kekuatan yang akan datang tak bisa dilawan hanya dengan otot atau nyali, tapi juga dengan pengetahuan, spiritualitas, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dan di bawah sinar bulan yang pucat, Ratna duduk di bak truk kopi yang kosong, menatap jalanan dengan pandangan tajam. Di tangannya, tergenggam sebuah peluru emas yang ia temukan dari surat tadi. Ia tahu, peluru itu bukan sekadar ancaman, itu adalah tanda bahwa mereka sedang diburu. Dan hanya dengan keberanian, cinta, dan ajian warisan para leluhur, mereka bisa bertahan. Fajar menyingsing perlahan, namun tak membawa kedamaian. Kabut tebal menyelimuti jalan lintas timur, seakan tahu bahwa darah akan kembali menodai aspal pagi ini. Gilang dan Ratna bersiap di garasi tua, dengan truk kopi yang kini bukan sekadar kendaraan, tapi simbol perlawanan. Di dalam bak truk tersembunyi beberapa bungkusan kopi, namun di balik karung-karung itu terselip pelatihan, strategi, dan ajian yang mereka siapkan untuk menyambut musuh dari ibu kota, kelompok yang menyebut diri mereka, Lintas Hitam. Sementara itu, dari arah Bakauheni, konvoi kendaraan gelap melaju dalam formasi teratur. Tak ada plat nomor, tak ada suara musik, hanya deru mesin dan tatapan tajam dari balik kaca gelap. Mereka bukan sekadar kelompok kriminal. Mereka adalah organisasi bayangan yang selama ini mengendalikan jalur distribusi gelap dari Sumatera ke Jawa. Dan kini, karena satu orang, Gilang, mereka merasa terusik. Di dalam satu mobil lapis baja, duduk pria tua berjas hitam dengan mata satu. Namanya, Damar Sadewa, legenda kelam yang telah lama menghilang dari dunia permukaan. Ratna menyusuri jalan lebih dulu dengan truknya, seolah menjalankan rute biasa. Tapi malam sebelumnya, ia dan Gilang telah menyusun taktik. Di beberapa titik, para mantan preman yang telah insaf kini berjaga, siap memberi sinyal jika konvoi Lintas Hitam mendekat. Truk Ratna adalah umpan, tapi dia bukan wanita biasa. Ia kini adalah pejuang, pembawa ajian Pancasona yang telah disempurnakan dengan mantra leluhur Minang dari ibunya yang dulu seorang dukun silat. Tak butuh waktu lama sebelum suara motor besar dan mobil SUV menggaung di belakangnya. Dua sepeda motor memepet truk, mencoba menghentikannya. Ratna tak panik, ia injak rem mendadak, membuat motor pertama terpental. Satu lagi naik ke bak, mencoba menerobos, namun ia disambut tendangan berputar yang menghantam dada si penyerang hingga terguling ke jalan. Ratna melompat keluar, menghadapi dua pria bersenjata parang. Kopi ini tak bisa kalian curi, karena aromanya adalah janji para leluhur, ucapnya dingin. Pertarungan pecah. Ratna menari di atas aspal dengan gerakan lincah namun mematikan. Parangnya membelah udara, memantulkan sinar matahari pagi. Tapi jumlah musuh semakin banyak. Gilang yang mengikuti dari kejauhan pun mempercepat laju motornya, terjun langsung ke tengah pertempuran. Tubuhnya yang dibalut ajian Pancasona membuatnya hampir tak tersentuh. Ia menangkis pukulan, menahan luka, dan tetap berdiri. Bahkan ketika dadanya ditusuk, darah tak keluar. Ia tersenyum sambil menatap mata lawan, ajian Pancasona belum mengizinkanku mati. Pertempuran semakin liar, suara sirine polisi terdengar samar, tapi tak ada yang peduli. Jalanan berubah jadi medan perang. Karung-karung kopi tumpah,
menyebarkan aroma pahit yang bercampur dengan bau darah. Ratna sempat terdesak, namun Gilang menggenggam tangannya, dan bersama-sama mereka berdiri di atas truk, menantang seluruh konvoi lintas hitam. Mereka tahu, ini bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih teguh menjaga janji, bahwa jalan ini bukan milik para penguasa gelap. Dari kejauhan, mobil lapis baja berhenti. Damar Sadewa keluar perlahan, mengangkat tongkat besi berhulu tengkorak. Jadi ini bocah yang berani mengganggu arus kami, gumamnya. Matanya yang satu bersinar merah, dan tanah bergetar pelan. Jika kalian ingin mempertahankan jalan ini, maka bersiaplah masuk ke neraka, katanya tenang. Gilang menatap Ratna, lalu menatap jalan yang kini menjadi garis pertempuran. Terakhir, Damar Sadewa berdiri tegap di tengah jalan, tubuhnya tak tergoyahkan meski deru angin dan debu menerjang wajahnya yang penuh luka masa lalu. Tongkat tengkoraknya diketuk ke aspal 3 kali, dan seketika tanah bergetar lebih kuat. Dari balik hutan pinggir jalan, para pengikut lintas hitam bermunculan, mengenakan jubah gelap, dengan tatapan kosong seperti boneka hidup. Gilang dan Ratna tak bergeming. Mereka tahu, inilah akhir dari segalanya. Ajian Pancasona akan diuji hingga batas paling kelam. Ratna menggenggam tangan Gilang erat-erat. Jika kita mati hari ini, kita mati bukan sebagai korban, tapi sebagai penjaga, bisiknya. Gilang hanya mengangguk, lalu melangkah maju ke arah Damar. Dengan setiap langkah, tubuhnya diselimuti aura putih kebiruan, perpaduan ilmu ajian Pancasona dan semangat para arwah jalanan yang merasuk ke dalam tulangnya. Ratna mengikuti dari belakang, tubuhnya menyala dengan energi merah keemasan warisan ajian ibunya. Dua kekuatan lama bersatu dalam satu tekad, mengakhiri kegelapan di jalan lintas timur ini. Damar Sadewa tertawa rendah. Ajian kalian hanya setetes dibanding samudera hitam yang kutelan, ucapnya sambil mengangkat tongkat dan menggores udara. Langit seketika berubah gelap, hujan abu turun, udara dipenuhi aroma kematian, tapi Ratna membacakan mantra perlindungan, membentuk lingkaran cahaya di sekeliling mereka. Gilang menerjang lebih dulu, meninju Damar dengan seluruh tenaga, tapi tubuh tua itu memantul seperti bayangan. Damar memang tak sepenuhnya manusia lagi. Ia adalah wadah dari roh-roh dendam yang dikurung selama puluhan tahun. Pertarungan pun pecah. Kilatan cahaya dari ajian Ratna menyambar tubuh para pengikut lintas hitam, membakar mereka jadi abu. Gilang bertarung habis-habisan dengan tubuh yang terus bangkit meski tertusuk, terpental, atau terbakar. Ia jatuh berkali-kali, tapi seperti mitos yang tak pernah pudar, ia bangkit kembali. Setiap kali jantungnya berhenti, ajian Pancasona menyalakan hidupnya kembali. Damar pun mulai panik. Kau seharusnya sudah mati 3 kali, teriaknya. Tapi Gilang tersenyum, darah menetes dari bibirnya. Tapi aku hidup, karena jalan ini belum selesai kujaga. Akhirnya, Ratna menancapkan keris kecil ke tanah, membacakan mantra terakhir warisan ibunya. Wahai bumi yang menelan darah, kembalikan yang gelap ke dalam perutmu. Tanah bergetar keras, retakan terbuka di bawah kaki Damar. Suara jeritan dari alam gaib terdengar mengerikan. Tongkat tengkorak Damar mulai retak. Ia mencoba kabur, namun Gilang memeluk tubuhnya erat, lalu meloncat masuk ke retakan itu bersama musuhnya. Ratna berteriak histeris, tapi tak mampu mencegahnya. Beberapa detik kemudian, tanah menutup kembali. Hujan berhenti, langit menjadi biru, dan para pengikut lintas hitam, satu persatu, runtuh dan lenyap seperti debu diterpa angin. Ratna berdiri sendiri, tubuhnya lemah, namun wajahnya tetap menengadah pada langit. Terima kasih, Gilang, bisiknya pelan. Kau adalah penjaga sejati. Beberapa hari kemudian, jalan lintas timur kembali dibuka. Truk-truk melaju tanpa rasa takut. Pedagang kecil kembali menaruh dagangannya di tepi jalan. Dan di pinggir jalan KM 103, berdiri sebuah batu besar dengan tulisan pahat. Di sini, seorang penjaga pernah bangkit, dan tak pernah mati.